Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, pertolongan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, pertolongan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau penolong dalam kesesakan. Kami memuji, haleluya. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara
dan perisai di hidupku. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Engkau menara dan perisai. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, dan kita bergabung kembali dalam acara Saat Teduh, dan kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kembali pagi hari kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Ulangan pasal 30 ayat 16. Ulangan 30 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya. Ketetapan dan peraturan supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk ke dalam dan mendudukinya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara ciri-ciri orang percaya yang hidup dalam berkat Tuhan. Sesuai dengan Ulangan pasal 30 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Wah, luar biasa saudara. Inilah janji Tuhan ketika kita mentaati, ketika kita menuruti perintah-perintah Tuhan, maka dimanapun kita berada, Tuhan pasti memberkati kita. Saudara, dan kita percaya setiap orang ingin hidup diberkati. Bahkan Tuhan sendiri ingin memberkati kita. Namun Allah tidak akan memberkati orang-orang yang masih terikat oleh dosa, yang masih terikat oleh kuasa duniawi. Karena itu jika kita ingin diberkati Tuhan, kita harus mengambil keputusan untuk hidup menurut seturut kehendaknya. Hidup diberkati Tuhan artinya memperoleh kepastian, keselamatan, memperoleh kepastian hidup dengan damai, dan memperoleh kepastian kekuatan di dalam Allah. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara ada 4 ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama, mereka yang hidup mengasihi Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mengasihi Tuhan bukan sekedar diucapkan di mulut saja, tetapi harus dapat dibuktikan dengan beberapa banyak waktu yang kita luangkan. Saudara, untuk berada bersama-sama dengan Tuhan dan selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Inilah ciri orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Yang pertama, mereka yang hidup mengasihi Tuhan, yang benar-benar menuruti akan perintah Tuhan.
Dan yang kedua, orang-orang yang terlibat aktif di dalam pembangunan rumah Allah. Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita diperlukan Tuhan untuk terlibat dalam perluasan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Allah menghendaki kita setiap orang percaya terlibat aktif di dalam setiap pekerjaannya. Hari ini sudahkah kita mengambil bagian yang terindah di dalam rumah Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, inilah ciri orang yang hidup diberkati. Yang bagian yang kedua ini orang yang terlibat aktif di dalam pembangunan rumah Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang menjaga mulut dan perkataannya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, jika hidup dalam berkat Tuhan, memiliki keluarga, berbahagia, jagalah perkataan kita agar tetap suci dan benar. Jagalah setiap ucapan yang kita keluarkan. Jangan selalu mengutuki orang. Jangan selalu menghujat orang. Jangan selalu mengkata-katai orang. Ketika kita menjaga mulut kita, ketika kita menjaga perkataan kita, maka disitulah kita berkenan di mata Tuhan. Maka saya percaya ketika kita menjaga mulut dan perkataannya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan, itulah yang membuat kita diberkati. Jadi ciri yang keempat adalah ketaatan. Ketaatan selalu berhubungan dengan kepekaan, saudara. Karena untuk bisa menjadi orang yang taat, kita harus punya waktu bagi Tuhan. Waktu teduh bagi Tuhan. Seperti setiap pagi ini, saudara. Karena seorang yang taat pasti hidup diberkati Tuhan. Inilah 4 poin ciri orang yang hidup diberkati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, agar kita dapat diberkati Tuhan, kita harus hidup kudus. Kita harus mengasihi Tuhan, mau terlibat aktif di dalam mendukung pekerjaan Tuhan, serta hidup setia mentaati segala perintah Tuhan. Saya percaya pada hari ini, kalau 4 poin ini ada dalam hidup kita, maka membuat dimanapun kita berada, tanah dimanapun kita berpinjak, disitulah kita diberkati. Kira perenungan pagi hari ini boleh menjadi satu pesan bagi kita semua. Satu hal yang Tuhan mau, bahwa Anda akan diberkati Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan juga mau, supaya kita hidup di dalam ketaatan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu memberkati kami. Namun satu hal Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Seringkali kami hitung-hitungan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seringkali kami mengeluarkan ucapan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan ampuni kami. Biar kiranya pagi hari ini kami boleh disadarkan bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak pernah tidur. Allah kami adalah Allah yang selalu memberkati kami. Allah tetap terikat pada firman-Nya. Ia tidak bisa memberkati seorang yang hidup di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan ampuni kami. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami menjalani hidup ini berkenan di mata Tuhan. Siapapun kami, bagaimanapun keadaan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, Tuhan pulihkan umat-Mu, Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami jalan hidup ini tidak penuh dengan ketakutan,
tapi kami menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mau bekerja diberkati, setiap kami yang mau usaha diberkati, anak-anak kami diberkati, keluarga kami diberkati, bahkan generasi kami adalah generasi yang tidak minta-minta, tetapi generasi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan akan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap lakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Maka disitulah kita akan nikmati berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera, berkat kepastian hidup di dalam Tuhan, memperoleh kepastian kekuatan dari Tuhan, sehingga kita menjalani hidup ini dengan sukacita. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, kembali kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.